Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, sampurasun. Perkenalkan, nama saya Pep, asli Majalaya. Kegiatan sehari-hari ke gunung mendaki, tapi lebih intensnya di samping mendaki menulis spesifik tentang gunung dan lingkungan. Hari ini saya bersama teman-teman Sep Ciharus, Sadar Kawasan, dan terutama tuan rumahnya di sini ada Saung Monteng yang dimotori langsung oleh Bah Iwan dan Ayah Nunu, seorang polisi, melakukan penanaman di salah satu blok kawasan cagar alam Kamojang bagian timur. Di Kamojang bagian timur ini ada salah satu blok namanya Legok Tengek, yang kebetulan ya meskipun statusnya cagar alam tapi mengalami intervensi manusia yang sangat tinggi banget. Jadi risalahnya tahun 1990-an terjadi banyak sekali illegal logging, pohon-pohon ditebang, kemudian setelah pohonnya ditebang kemudian dimanfaatkan menjadi lahan untuk bercocok tanam, berkebun. Kemudian setelah itu ada penegakan dan ditinggalkan. Nah, setelah kebun yang ditinggalkan itu kemudian berubah vegetasinya menjadi semacam ilalang, gambut gitu. Dan hari ini oleh teman-teman di Ibun, khususnya dari teman-teman dari Majalaya, itu melakukan reforestasi, berharap lokasi yang dulunya itu adalah hutan bisa kembali menjadi hutan, karena di sana ada banyak sekali sejarah mata air yang hilang. Dan baru saja tadi Pak Nunu dan Pak Iwan juga bercerita setelah berjalannya proses reforestasi ini selama 4-5 tahun, 5 tahun jalan, ada beberapa mata air yang sebelumnya hilang ketika memasuki musim tertentu, hari ini itu kembali ada. Artinya salah satu upaya terhadap reforestasi di kawasan cagar alam itu berhasil. Nah, dalam hal ini juga penting barangkali untuk diketahui masyarakat bahwa di dalam konteks kawasan itu terbagi beberapa pembagian kawasan, khususnya di kawasan konservasi, kemudian ada kawasan non konservasi. Kawasan non konservasi itu kalau di kehutanan umumnya ada kawasan hutan lindung dan ada kawasan produksi. Nah, kawasan hutan lindung ini adalah kawasan buffer zone atau perlindungan terhadap kawasan yang lebih tinggi, yaitu kawasan konservasi. Di sini khusus untuk di sini adalah kawasan cagar alam Kamojang, Kamojang Timur dan Kamojang Barat. Beberapa tahun terakhir kawasan Kamojang Barat mengalami intervensi yang cukup masif, meskipun dari hal yang orang bilang sangat sederhana, yaitu wisata. Pelanggaran wisata dari mulai pendaki gunung kemudian diikuti oleh off-road motor trail telah menghasilkan banyak sekali kerusakan di dalam kawasan cagar alam, yang lebih spesifik di kawasan blok Ciharus. Salah satunya telah terjadi pendangkalan Danau Ciharus yang sangat masif, yang sekarang bisa kita lihat perbedaannya, di mana Danau Ciharus sekarang menjadi landai gitu. Nah, yang paling menarik dari pelanggaran berupa wisata itu ada dampak yang sangat signifikan, dampak yang sangat buruk dalam tanda petik. Apa itu dampak yang sangat buruknya? Adalah proses diturunkannya status kawasan. Bisa dibayangkan kawasan cagar alam yang secara hukum itu tidak boleh diintervensi oleh manusia, setelah diturunkan menjadi TWA, diturunkan statusnya, itu jadi boleh ada intervensi manusia. Dan yang lebih menarik lagi, kalau status cagar alam itu tidak ada satupun aktivitas yang diperbolehkan, termasuk eksploitasi tambang, yang dalam hal ini tambang, saya sebutkan tambang panas bumi misalnya. Tetapi setelah diturunkan menjadi TWA, itu menjadi boleh. Artinya hutan belantara yang tadinya tidak boleh dijamah itu menjadi boleh untuk diakses, bahkan menggunakan alat-alat berat. Nah, begitu kita telusuri, ternyata ini ada kaitannya dengan pelanggaran yang awalnya tadi hanya sekadar wisata. Dari pelanggaran berupa wisata, itu bisa mengakibatkan diturunkannya status kawasan. Karena ada pelanggaran potensi wisata, kemudian diturunkan statusnya jadi TWA. Setelah jadi TWA yang tadinya dijamin untuk tidak ada intervensi manusia, menjadi diberikan legalitas terhadap kerusakan yang lebih masif. Untuk itu penting sekali untuk kita lagi-lagi mengetahui status kawasan, agar kita bisa mengetahui mana kawasan yang boleh dimanfaatkan, mana kawasan yang sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Karena jangan-jangan hari ini kita, khususnya kita sebagai sesama penggiat, jangan-jangan kita selama ini menikmati alam tanpa mengetahui apa yang diinginkan alam.
memasuki kawasan tanpa mengetahui apa status kawasan, apakah boleh dimasuki atau tidak. Untuk itu mari kita sama-sama untuk lebih mengetahui alam, terutama tentang batasan-batasan kawasan, spesifiknya kawasan cagar alam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagar alam harga mati.